Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang telah diberikannya, serta salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi etika dan hukum kesehatan terkait dengan topik kajian profesi, profesionalisme, dan profesi kesehatan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya dengan NPM 21117120002 dengan dosen pengampu Bapak Nova Arifman. Di sini terdapat 2 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu terkait dengan profesi, profesionalisme, dan profesi kesehatan masyarakat. Pada poin A terdapat pengertian dari profesi. Profesi dikatakan di sini sebagai suatu pekerjaan yang untuk melakukannya memerlukan sejumlah persyaratan tertentu. Dengan kata lain, profesi merupakan pekerjaan orang-orang tertentu, bukan pekerjaan sembarangan orang. Contohnya seperti dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Kemudian di sini juga terdapat terdapat pengertian dari profesi tersebut sebagai suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan yang paling penting dijalankan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapan praktiknya dalam bidang-bidang pelayanan rohani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi, dan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang awam sering tidak bisa membedakan istilah antara pekerjaan dengan profesi. Dua istilah teknis yang berbeda definisi operasionalnya. Di sini pekerjaan dikatakan sebagai secara istilah umum atau general term dikenal sebagai suatu kegiatan manusia yang mempergunakan tenaga, pikiran, peralatan, dan waktu untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau menyelesaikan sesuatu. Profesi adalah sedangkan pengertian dari profesi dikatakan sebagai jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatannya itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori atau maupun metode ilmiah. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dalam waktu yang cukup lama. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. Dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu memegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Dalam prakteknya, melayani masyarakat. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya. Jabatan profesi mempunyai prestis yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, memperoleh imbalan yang tinggi pula. Contoh dari profesi tersebut ialah seperti petani, pengacara, akuntan, dan banyak lainnya. Dalam pencapaian sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah, yaitu legal maupun yang tidak. Jadi profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan yang memperoleh uang. Dengan artian yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian dan berkaitan dengan cara bekerja dan hasil yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Kemudian pada poin B terdapat pengertian profesionalisme. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas.
Terpenuhnya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional, yang artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksibelkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Ciri-ciri profesionalisme itu sendiri, yang pertama adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu di sini merupakan poin penting dari profesionalisme itu sendiri. Yang kedua ada bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada menghormati rekan kerja, lalu bersikap sopan, optimis, dan tidak membawa pekerjaan pribadi ke kantor. Maksud dari tidak membawa pekerjaan pribadi ke kantor di sini adalah dapat membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan kantor, dan tidak mencampur urusan tersebut sehingga dapat mengganggu terlaksananya suatu pekerjaan yang kita jalani. Kemudian pengertian profesi juga menurut beberapa ahli di sini dijabarkan saya ketahui menurut Ardian Harepa mengatakan bahwa profesionalisme pertama-tama adalah soal sikap. Lalu dia mengatakan ada beberapa hal yang dianggap sebagai mewakili sikap profesionalisme, yaitu keterampilan tinggi, memberikan jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja, dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja. Kemudian terdapat pula pengertian profesionalisme menurut Imawan. Profesionalisme menurut Imawan diartikan sebagai menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standar teknis atau etika sebuah profesi. Aktivitas kerja itu lazim berhubungan dengan penghasilan dalam bentuk uang. Untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi institusi, persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang handal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut, serta adanya dukungan dana yang memadai dan fasilitas yang memadai, dan akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintahan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Kemudian di sini terdapat profesionalisme sebagai pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin melalui perilaku sehari-hari dalam organisasi. Tingkat kemampuan pegawai yang tinggi akan lebih mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila tingkat kemampuan pegawai rendah, kecenderungan tujuan organisasi akan dapat dicapai akan lambat, bahkan menyimpang dari rencana semula. Kemudian pada poin ketiga terdapat pengertian dari etika profesi. Etika profesi di sini dikatakan sebagai sikap hidup atau kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari pasien atau klien dengan keterlibatan dalam keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap anggota masyarakat dan yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Kemudian etika profesi tersebut terdapat pula kaidah-kaidah pokok etika profesi sebagai berikut. Yang pertama yaitu profesi harus dipandang atau dihayati sebagai suatu pelayanan, sehingga karena itu maka sifat tanpa pamrih atau disinterestedness menjadi ciri khas dalam pengemban profesi. Yang dimaksud dengan tanda pamrih di sini adalah bahwa mempertimbangkan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dalam kepentingan umum dan bukan kepentingan sendiri atau pengemban profesi. Jika sifat pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan yang dapat menjurus pada penyalahgunaan sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kedua,
Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Kemudian ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai keseluruhan. Lalu keempat, pengembangan profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, yaitu ada persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat dan dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, serta maka pengembangan profesi harus bersemangatkan solidaritas antar sesama rekan-rekan seprofesi. Contohnya dalam pengembangan profesinya, seorang pengembang profesi memiliki dan menjalankan otoritas profesional terhadap pasien atau kliennya, yakni otoritas dalam bertumpu pada kompetensi teknikalnya yang superior. Pasien atau klien tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi yang tepat untuk menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengembangan profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Karena itu, jika profesi atau klien mendatangi atau menghubungi pengembang profesi untuk meminta pelayanan profesionalnya, maka pada dasarnya pasien atau klien tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada pengembang profesi tersebut bahwa ia akan memberikan pelayanan profesional secara bermutu dan bermartabat. Kemudian pada poin kedua, yaitu membahas tentang mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh etika profesi kesehatan saat ini. Pentingnya etika kesehatan masyarakat bagi sarjana kesehatan masyarakat pada mata kuliah etika dan hukum kesehatan berguna dalam pemenuhan salah satu dari 8 komponen ahli Kesmas, yaitu keterampilan pengembangan rencana, program, dan kebijakan kesehatan. Ahli Kesmas tidak hanya cakap dalam membuat program dan kebijakan, namun juga mampu mempertimbangkan etika dan hukum yang berlaku. Salah satu aspek etika kesehatan masyarakat adalah etika program dan kebijakan kesehatan. Masalah etika dalam bidang kesehatan masyarakat merupakan hal yang sudah diperbincangkan sejak dulu. Etika kesehatan masyarakat umumnya berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Kode etik terdapat pula kode etik kesehatan masyarakat yang diuraikan pada bab-bab dan pasal-pasal sebagai berikut. Dijelaskan bahwa kewajiban umum kode etik kesehatan masyarakat dijabarkan dalam 5 pasal, yaitu pasal pertama yang berisikan tentang setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Kemudian pada pasal kedua berbunyi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian pada pasal ketiga terdapat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaklah menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Kemudian pada pasal keempat berisikan tentang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan agama, suku, golongan, sosial, politik, dan sebagainya. Kemudian pada pasal terakhir, yaitu pasal 5, terdapat hak anggota yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi dan keahliannya. Baiklah, sekian presentasi profesi, profesionalisme, dan profesi kesehatan masyarakat dari saya. Apabila dalam penyampaian terhadap kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.